Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, Pak Pur. Rahayu Sagung Dumadi Sugeng Dalu, maaf, selamat malam. Gimana? Saya, Kabar baik. alhamdulillah. Silakan Ada singkong, dicoba. Pak Pur? Wah, belum tahu rasanya. Ini sengkong Wah. tanaman sendiri dan saya rebus sendiri nih malam ini tadi. Oh ya, dimakan ya, Pak Coba udah. dicoba, silakan, Iya, silakan. oke, oke. Enak sekali. Singkong ketan. Gimana? Sip. Wah, mantap ini. Mantap Ini singkong sekali. ketan nih. Ya, betul. Itulah kekayaan negeri kita Nusantara Indonesia ini Hmm. yang terkenal subur makmur, makanya banyak negeri-negeri yang ingin mengincar untuk merebut negeri kita ini. Tapi negeri kami ini kan negeri kita ini negeri kedaulatan yang rakyatnya rukun bersatu dan harus bersatu. Kan gitu. Makanya dulu di tahun 90-an ya Pak ya. Ayo sambil Oke, Pak, oke. dicicipi. Dulu di tahun 90-an saya kan mengantar membawa tamu-tamu dari luar negeri, ada dari Arab Saudi, ada dari Inggris, ada dari Amerika, ada dari Japanese, kan itu di situ. Dan mereka berkata, "Woi, lewat jalan tol itu ya, juga saya ajak keliling ini di Indonesia ini. Kalau di negeri kami ini, di sana dia bilang nggak bisa seperti kayak di Indonesia ini, Pak. Karena iklimnya pun berbeda di sana, dingin, terus karena tidak menentu. Kalau Indonesia ini kan seimbang, balance. Jadi siangnya 12 jam, malamnya 12 jam, curah hujannya pun juga teratur, mataharinya pun bersinar, menghangatkan bumi dan kita ini dan tumbuh-tumbuhan yang lainnya, itu juga sangat seimbang. Ya, inilah Hmm. anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu kalau ada lagu dangdut itu, ijo merimbuni daratannya, tereng, biru lautan di sekelilingnya. Itulah negeri Indonesia, negeri yang subur serta kaya raya. Nah, itulah negeri yang subur serta kaya raya. Semua harta kekayaan negara hanyalah untuk kemakmuran rakyatnya. Namun hatiku selalu bertanya-tanya. Nah, ini semua Indonesia, semua rakyat Indonesia bertanya-tanya, kenapa kehidupan tidak merata? Semua seperti itu. Oke. Jadi memang ini Bagus, bagus, bagus. selalu setiap orang dari yang kalangan paling bawah, maaf ya saya tidak diskriminasi, tapi nyatanya seperti itu. Klasifikasinya ada golongan-golongan, ada yang miskin, ada yang setengah, ada yang naik, ada yang sampai atas. Duh, kenapa? Ini kan ironis banget ini. Itu saya lanjutkan lagi, saya ini karena pernah di Jakarta juga ya itu. Ketika saya ajak lewat jalan Tamrin dan Sudirman, melihat gedung-gedung tinggi, mereka, negeri Indonesia ini ternyata tidak seperti apa yang saya dengarkan pada waktu itu, gitu kan. Ternyata kota-kotanya pun maju dan bagus, loh. Setelah gitu kan, because traffic jam di jalan rayanya itu, maaf, apa namanya, macet ya. Jadi aku ambil jalur alternatif, saya lihat setelah maaf, terus aku putar di daerah Tanah Abang itu banyak rumah-rumah yang berhimpit-himpit di ini dan lain sebagainya itu mereka baru tertegun, "Duh, kok beda dengan yang tadi?" katanya. Beda dengan yang tadi ya. Di yang tadi saya merasa takjub kalau di sini ini ada yang salah di Indonesia ini. Mengatakan seperti itu. Jadi benar kata mereka, jadi Indonesia ini kita buang biji, kita makan sambil jalan dengan kendaraan ini, kita buang biji ke samping begini, ketika 4 bulan atau 5 bulan atau 6 bulan kemudian kita lewat di situ udah tumbuh subur dan berbuah bahkan kan. Nah, seperti itu. Nah, kenapa? Kok kehidupannya tidak merata? Ada apa? Bertanya-tanya mereka.
Makanya mungkin istilahnya mereka juga dari golongan apa ya, pembisnis atau apa, banyak. Saya pada waktu itu biasa nganter-nganter tamu-tamu. Ayo disambi. Ya, oke, Ini, oke, Bang. Oke. ini nikmat Masya Allah, Oke, ini luar biasa enak sekali. sekali. Makanya di sini, ini kan malam Jumat. Jadi tak ada salahnya kita ini orang Islam kalau saya untuk membacakan ayat suci kalam Al-Quranul Karim itu tadi. Saya merenung tadi. Baru saja saya merenung terus situ datang tadi ya. Begini. Saya ingat kalam Allah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seperti itu. Jadi Allah ini sudah memberi sinyal dan untuk memberitahu sebagai informasi di muka bumi ini. Seandainya, ini kata Allah ya, kata Tuhan, penduduk dalam negeri ini bertakwa, maka akan turunkan kenikmatan dan keberkahan dari langit dan dari bumi. Itu. Loh. Terus itu seandainya bertakwa. Yang takwa itu, kalau takwa itu urusannya ini ya, orang yang ahli-ahli di dalam religi itu, di dalam religiusnya itu. Ya, kalau kita ini kan orang-orang awam, orang biasa. Cuma secara kebetulan kita kan, dan juga memang sudah disetting oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa ini dilahirkan dari orang Islam. Jadi maka kita juga sedikit-sedikit ya inilah mengerti tentang apa, tentang bacaan-bacaan kitab. Dan saya juga biasa untuk membaca, mempelajari atau buka-buka ini apa kitab-kitab yang lain di samping Al-Quran juga biasa saya untuk ini mengetahui hal-hal yang semacam itu. Dan memang seandainya penduduk negeri ini semua bertakwa. Takwa itu apa sih? Nanti tanya Pak Kiai aja ya. Jangan sama saya. Nanti kalau saya menjelaskan nanti dipikir, aduh aku nanti Kiai kan nggak enak banget nanti. Ayo disambi, enak sekali nih. Maka ini berkah dari langit dan bumi. Maka semua tumbuh ini kan. Ya, seandainya tadi Indonesia ini mengenal Tuhan yang sesungguhnya, tidak apa hanya zupuria, tidak seremonia, tidak hanya apa ritualisasi. Sedangkan muatan spiritualisasi itu tak ada. Jangan silo orang yang pakai sorban, pakai jalan bahkan pakai tasbih di mana itu, ya. Jadi apa namanya kalau istilahnya ini? Gimana sih Pak? Ini ya, itu singkong yang di sana itu. Semua bertasbih. Tasbih itu pasti mensucikan. Mensucikan. Contohnya ini, singkong ini tadi. Begitu tak potong-potong pohonnya, dia nganut, tidak komplain. Ketika ditanamkan di muka bumi, di dalam bumi, silahkan kamu tumbuh dengan subur ya. Nah, singkong ini berkata, kalau kau ingin menginginkan aku, juga rawatlah aku sebagaimana mestinya ya. Manusia pada manusia. Manusia, ya siap. Nah gitu. Jadi ada di situ ada kok ini apa kontribusi. Aku tanam, aku rawat engkau, juga engkau yang akan memberi kenyang pada aku. Akan gitu. Di situ take and give. Saling menerima dan memberi. Ini yang dinamakan tasbih. Apa kalau nggak salah, yasbihu lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ya. Itu kalau nggak salah, kalau memang itu salah tolong dibenarkan itu. Ya, karena kita orang awam. Jadi semua yang di langit dan di bumi ini semua bertasbih. Tasbihnya semacam apa? Itu tadi tunduk, tawaduk,
qanaah warok tadi. Jadi dia tunduknya bagaimana? Ketika kita tanam, dia berbuah, menghasilkan buah. Setelah itu kita cabut, dia pun diam tidak komplain. Setelah itu kita rebus, dia pun tunduk tawaduk juga tidak komplain. Setelah itu, singkong, aku makan ya. Ini, ayo silakan. Iya, oke, Silakan, oke, silakan, oke, ayo. oke, Dia, oke, oke. aku makannya. Oke, oke. Nah, Oke. dia pun tunduk. Ya. Itulah tasbih. Jadi tidak apa ucapan, aduh, dikir sampai menghabiskan waktu gitu. Nafas ini keluar masuk ini adalah selalu ingat berzikir dan bertasbih dan tahmid. Itu sebetulnya. Jadi maaf ya, aku enggak menyalahkan mereka yang belum kesini ini, enggak menyalahkan aku. Karena memang ya gimana? Hanya secara literaturnya mereka membaca. Tapi secara alronnya, nih, aku jadi ngomongnya kayak orang-orang bisa banget. Jadi secara alron, jadi kita manusia ini dikasih apa namanya kecerdasan otak, kepekaan rasa. Jadi kalau aku sebetulnya gimana ya? Aku mau ngomong-ngomong gini, kalau melibatkan pada unsur kayak religi atau apa, jadi aku kayak kiai, tapi nggak enak, kan? Jadi kalau aku ngobrol sama orang-orang yang mengerti kayak kiai dan ustadz dan lain sebagainya, biasa aku malah seneng makin ini, ayo kita ini, semakin ada semakin argumen, ada dialog, ada apa, saya suka saya jadi lah macam gini. Kalau kita membahas kembali lagi pada kemakmuran bangsa rakyat Indonesia ini dan kemakmuran bumi di pertiwi Indonesia, Masya Allah, yang saya pikirkan, saya itu kan biasa mengelilingi pulau-pulau Nusantara ini, sampai di Kalimantan, sampai di Aceh, di Medan, sampai di Bali, sampai di ini Lombok sana, sampai di Merauke sana, dan sampai ini ketika apalagi waktu tahun habis peristiwa tahun 98 itu ya. Saya melihat kelilingi Kalimantan itu ketika saya melihat hutan pada gundul, menangis saya. Iya, menangis. Saya tertegun gitu melihat batang kayu besar-besar itu pada bergelimpangan di pinggir jalan yang tidak terurus, mungkin di bawah loading tidak ke bawah itu kan, pada jatuh atau pada apa. Itu ribuan ini yang ini. Ya Tuhan, ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, semoga Engkau mengampuni umat-umat yang ada di muka bumi, khususnya di Indonesia ini, yang telah memporak-porandakan hutan-hutan ini yang seharusnya memberikan oksigen kepada dunia ini. Apa sih ini kontribusi alam semesta ini atau penghijauan ini yang namanya udara ini, saudara-saudara sebangsa dan setanah air ini ya. Maksudnya seudara, sebangsa dari 4 elemen kita, 4 anasir kita, 4 kejadian kita, 4 perkara gitu. Seperti bumi, air, angin, api. Ini kan 4 unsur, 4 atau 4 elemen yang menyatu. Ini kan. Yang terus bumi tugasnya untuk physical body ini. Nah, di dalamnya ada 3 unsur ini yang selalu bisa bergerak. Maka disebut di sini ada saudara-saudara, itu pidatonya itu ya, orang-orang dahulu ini. Sebangsa dan setanah air, itu artinya sebangsa bumi, sebangsa tanah, sebangsa air, sebangsa api, itu seudara. Satu pernafasan. Setelah udara ini aku hirup, saya tarik tadi, terus saya keluarkan, kamu hirup juga gantian toh. Setelah kamu hirup, dikeluarkan udara tersebut menjadi oksigenmu, diproses oleh alam semesta ini, udara ini, ya, kepada tumbuh-tumbuhan di situ, kepada hewan-hewan. Itu yang dimaksud kehidupan ini. Jadi yang tadi, yang ini kan meliputi
dat dan zat yang meliputi alam semesta ini. Kata Al-Qur'anul Karim, Allah innahu bikulli syai'in muhit. Sungguh maha besar zat Allah yang meliputi segala sesuatu. Tanpa terkecuali, semua diliputi oleh Allah, zat dan zatnya ini. Untuk apa? Memproses di dalam kehidupan dan menjadikan. Coba ya kalau kita bayangkan. Aku ketika di tengah hutan pernah saya amati burung-burung itu membawa makanan, biji-bijian, lalu dibawa terbang entah kemana, lalu dia menjadi tinjanya dia, burung itu, lalu jatuh di bumi, lalu tumbuh subur dan menjadi tanaman. Inilah apa? Sifat Allah Ta'ala yang tadi. Yang menggerakkan Allah Ta'ala tadi, zat dan zat yang meliputi kepada makhluknya. Dia memberi tugas, dan dia membawa amanat sebagai tugas. Gitu. Aku amati, aku tertegun begini di tengah hutan pada waktu itu. Gitu. Nah, kesimpulannya, kalau hutan ini pada gundul, aku lihat pada waktu itu ya, di Jawa Tengah misalnya, Jawa Tengah mau ke Jawa Timur, lewat Mantingan, sampai pada Ngawi sana itu. Hutan-hutan pada gundul semua. Saya mau ke Malang sampai di Batu sana. Kenapa? Di situ ketika turun dari kendaraan, waktu itu kita tidak merasakan dingin. Berkomplain terus aku bertanya, komplain. Ini ulah manusia. Makanya kerusakan di langit dan di bumi, di daratan dan di lautan tidak lain kecuali dari manusia itu sendiri. Maka ini juga menyangkut, aku membicarakan masalah juga tentang ini ya. Apa tentang tambang-tambang yang tidak ini kurang pandai untuk mengurusnya negara ini. Kenapa tambang-tambang itu merusak lingkungan sampai ini? Juga itu ada. Berkata orang-orang di baik negara tetangga kita atau negara yang lainnya, bolehlah katanya dia. Aku ini tidak, negara kami tidak punya tanah untuk lahan, tapi ketika kita datang membawa koper isi uang, maka kita di Indonesia bisa berbuat apapun. Indonesia mudah kita atur. Aku bilang, aduh gila. Gila ini. Tapi nyatanya memang seperti itu. Batu bara, ya toh? Emas, timah, perak, dan semua hasil bumi. Terus gunung-gunung semua nanti diratakan. Terus kita ini kan berada di kepulauan-kepulauan, diliputi oleh biru lautan tadi, lagu tadi kan. Iya. Terus padahal gunung ini mempunyai tugas untuk apa? Untuk mengatur sebagai benteng, sebagai pelindung agar badai topan itu tidak bisa menerjang, merusak kepada umat, kepada makhluk yang lain, termasuk kita manusia ini. Kalau gunung sudah dibongkar, di hasil tambangnya dijual, terus rakyat ini masih tidak ada pemerataan, bahkan banyak yang di bawah kemiskinan. Ini ya yang harus perlu dipikirkan oleh yang mengatur negara ini, yang punya wewenang. Sebenarnya kita ini tidak layak untuk memikirkan, ya untuk membicarakan hal-hal yang semacam ini tidak layak sebetulnya. Kita harusnya ini sudah tinggal menikmati, karena sudah ada yang mengaturnya. Tapi mau nggak mau, kita sebagai rakyat kecil ini juga harus memikirkan. Bismillah. Silakan diminum. Iya, oke.
Lelean.